Terima kasih Anda masih bersama Sergap, pemirsa. Wanita pengirim sate beracun yang menewaskan bocah 10 tahun. Anak pengemudi ojek online di Bantul, Yogyakarta ditangkap polisi. Kiriman sate mengandung racun sejenis sianida ini salah sasaran. Sate beracun ini dikirim pelaku untuk anggota Polresta Yogyakarta kekasihnya. Lantaran sakit hati, sang kekasih menikah dengan wanita lain. Wanita pengirim sate beracun yang menewaskan bocah 10 tahun, anak dari Bandiman, pengemudi ojek online di Bantul, Yogyakarta, akhirnya ditangkap polisi. Tak ada yang menyangka sosok lembut Nani Apriliani, gadis 25 tahun warga Majalengka, Jawa Barat yang bekerja di salon di Yogyakarta ini merupakan pelaku pengirim sate beracun salah sasaran. Sate mengandung racun sianida dikirimkan Nani untuk Tommy, anggota Polresta Yogyakarta, melalui jasa driver ojek online tanpa menggunakan aplikasi. Nani mengaku sakit hati karena Tommy memutus hubungan asmara dan menikah dengan wanita lain. Motifnya sakit hati karena ternyata si target ini menikah dengan orang lain, tidak dengan dirinya. Artinya pernah berhubungan atau masih berhubungan? Pernah, dulu belum nikah. Peristiwa berawal saat Bandiman, pengemudi ojek online yang menunggu penumpang di sekitar Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta, didatangi seorang wanita meminta tolong mengirimkan tajil sate pada Tommy di daerah Kasihan, Bantul. Mengaku tak punya aplikasi ojek online, wanita itu meminta langsung dan Bandiman menyanggupi. Sesuai hitungan biaya Rp25.000, wanita ini memberi uang Rp30.000 dan berpesan pengirim makanan adalah Hamid, warga Pakualaman. Bandiman juga diberi nomor telepon Tommy, penerima bingkisan tajil. Setibanya di tujuan, Bandiman menelepon Tommy untuk memberikan makanan yang dikirim. Karena tidak mengenal Hamid, Tommy juga istrinya tak mau menerima dan memberikan satenya kepada Bandiman untuk berbuka puasa. Sampai di rumah, Bandiman bersama istri dan 2 anaknya menikmati sate yang dibawa untuk berbuka puasa. Saat itulah Naba, anaknya, tiba-tiba berteriak dan berlari minum, namun terjatuh dan tak sadarkan diri. Istri Bandiman juga mengalami muntah. Keduanya dibawa ke rumah sakit, namun Naba tak bisa diselamatkan. Ini Pak, ada paket tajil dari Pak Hamid yang ada di Pakualaman. Terus Pak tamunya bilang, loh saya nggak pernah punya sahabat atau teman apa-apa dari Pak tamu ini, saya nggak pernah punya teman. Dibawain ke drivernya aja biar untuk buka puasa. Ya udah, istrinya kan terus, Mas bapak pulang aja untuk buka berpuasa. Rasanya itu pertama itu pahit, habis pahit terus pedes. Dokter kalau saya kan begitu pahit, langsung aku muntah ke kamar mandi. Bisa memakai itu. Habis itu aku juga setengah sadar. Kalau anakku sudah tahu sudah berpuasa itu. Berpuasa ya. Hasil uji laboratorium polisi terhadap sampel makanan yang menewaskan Naba diketahui racun sianida ada dalam bumbu sate. Sate yang tidak terkena bumbu tidak ditemukan kandungan racun. Lebih bahaya dari sianida atau lebih rendah, Pak? Lebih bahaya, lebih berbahaya. Lebih bahaya dari sianida? Ya hampir sama lah. Artinya ini juga mungkin karena kadarnya lebih banyak, mungkin reaksinya juga lebih cepat kan itu dalam kandungan makanan tersebut. Keluarga korban berharap pelaku Nani diganjar hukuman seberat-beratnya. Dari kami berharap pelakunya dapat dituntut seumur hidup. Karena ancaman pidananya kan pembunuhan maksimal seumur hidup 20 tahun. Pelaku Nani dijerat KUHP pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan.
Pemirsa cemburu melihat istrinya dibonceng pria lain. Seorang pria di Bandung menganiaya istrinya hingga terluka parah. Pelaku sempat cekcok dengan istri yang baru 8 bulan dinikahinya secara siri. Sebelum menikah dengan pelaku, korban telah 7 kali menikah. Terlibat pertengkaran, RI menganiaya istrinya dengan senjata tajam di Jalan Raya Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, wanita yang baru 8 bulan dinikahinya secara siri terluka di bagian perut dan wajah. Usai kejadian, pelaku RI yang kabur ditangkap polisi di Garut, Jawa Barat. Barang bukti pisau yang digunakan tersangka saat menganiaya ditemukan di selokan depan rumahnya. Tersangka mengaku menganiaya karena cemburu sering melihat istrinya dibonceng motor oleh pria lain. Motif sakit hati karena cemburu melihat korban yang notabene-nya adalah istri sirinya ini berboncengan dengan laki-laki lain. Nah, kira-kira motifnya itu. Nah, sehingga pada saat bertemu di jalan, pada saat korban sedang berjalan kaki dengan temannya, didatengin sama pelaku. Apa? Karena istri selalu selingkuh di belakangnya. Itu si korban ketahuan selingkuh sama kamu atau gimana? Ketahuan, bukan sekali aja, tapi sering. Terakhir itu spontan atau udah diniatin? Enggak, cuma saya minum. Oh, lagi mabuk ya? Lagi minum. Sebelum menikah dengan pelaku RI, korban sudah 7 kali menikah dan telah memiliki 3 anak dari suaminya terdahulu. Akibat kejadian ini, pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan melaporkan. Puluhan komunitas motor yang akan melakukan sahur on the road di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten dibubarkan polisi. Sejumlah motor terjaring lantaran tidak dilengkapi surat kendaraan. Sejumlah komunitas motor yang sedang berkerumun segera bubar saat melihat kehadiran petugas kepolisian di Jalan Raya Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Rencananya para komunitas motor ini akan menggelar sahur on the road. Tanpa memperhatikan jaga jarak dan tidak mengenakan masker, mereka berkumpul. Kepolisian mengamankan sejumlah kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat kendaraan. Tadi ada beberapa kelompok anak muda yang berkumpul di sekitar Rawabuntu, kami bubarkan. Mereka sedang berkumpul melakukan aktivitas, namun demikian kami bubarkan karena melanggar protokol kesehatan. Patroli rutin akan terus dilakukan guna mengantisipasi adanya gangguan Kamtibmas selama bulan suci Ramadan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, seorang warga kehilangan motor metiknya di perumahan Dasana Indah, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku menggasak motor yang terparkir di depan rumah. Selama Ramadan sudah 5 kali terjadi aksi pencurian. Satu dari 2 pelaku pencurian motor ini turun dan mendekati sepeda motor sasarannya di perumahan Dasana Indah, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Sambil mengawasi situasi, satu pelaku merusak kunci kontak motor. Sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas sepeda motor miliknya. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil menggasak motor incarannya. Selama bulan Ramadan, telah terjadi 5 kali aksi pencurian motor. Saya parkir di sana. Parkir di sana karena kepanasan, saya pindahin ke sini. Pas saya pindahin, saya masuk ke dalam, selang 5 menit itu udah kejadian. Bang, kondisi lingkungan waktu itu gimana? Sepi apa gimana, Bang? Sepi banget, sama sekali nggak ada motor sama sekali yang lewat. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasusnya ke Polsek Kelapa II. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, aksi bajing loncat di kawasan Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Pelaku melubangi atap terpal, menggasak besi dan langsung dibuang ke jalan. Komplotan bajing loncat penjara truk bermuatan besi di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur.
Pelaku yang berjumlah 2 orang menjarah dengan cara melubangi bagian atap terpal saat menggasak besi dan langsung dibuang ke jalan. Video ini pun viral di media sosial. Para pelaku nekat melancarkan aksinya pada siang hari saat kondisi arus lalu lintas sedang ramai. Ironisnya, tidak ada yang berani untuk menghentikan aksi pelaku. Kepolisian membenarkan video tersebut namun sudah lama terjadi. Sejumlah barang bukti telah dikumpulkan termasuk memeriksa sejumlah saksi. Sementara dugaan kami video tersebut adalah video lama karena terlihat dari situasi ataupun juga keadaan bangunan yang memang saat ini di Cakung sudah dilaksanakan pembangunan jalan layang. Ya. Terlihat itu dari halte yang memang belum selesai pengerjaannya untuk di jalan rayanya. Sedangkan saat ini untuk pekerjaan sudah hampir rampung. Demikian. Kepolisian menyelidiki kasus ini dan segera mengejar para pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang warga yang akan sholat dilarang memakai masker di masjid di Bekasi, Jawa Barat. Aksi yang viral ini diselesaikan melalui jalur mediasi oleh polisi. AR, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amanah Medan Satria Kota Bekasi, Jawa Barat, memberikan dalil tentang larangan memakai masker di dalam masjid. Sebelumnya terjadi perdebatan antara pengurus masjid dengan RO, seorang jamaah yang akan sholat di masjid tersebut. Aturan tersebut mengejutkan. RO berdalih sholat menggunakan masker telah sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Istri RO yang berada di masjid pun menjadi bingung dengan larangan menggunakan masker di dalam masjid. Ditambahkan kembali oleh pihak masjid, larangan penggunaan masker di masjid lantaran tempat ini tidak mau disamakan dengan pasar. Setelah dilakukan mediasi dengan pihak kepolisian Polsek Medan Satria Kota Bekasi, pihak masjid pun meminta maaf. Maka dari itu kami selaku takmir Masjid Jami Al-Amanah mohon maaf manakala ada kesalahan kemarin, maka pada kesempatan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya wabil khusus untuk masyarakat atau Indonesia, wal maksus adalah Medan Satria. Dan insya Allah setelah adanya pertemuan kita di sini, maka untuk selanjutnya kita akan siap untuk mentaati apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Menggunakan masker menjadi penting saat ini demi mencegah penularan virus corona. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Seorang pria menodongkan pistol ke arah kurir pengiriman barang hanya karena kesal sandal yang dibelinya salah warna. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.